kalau aku ke depannya kerja juga mikir lagi nih 3% potong kayak gitu. Hai guys, selamat datang di podcast kami. Aku Natali. Nah, hari ini tuh kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Kak Ano. Ayo Kak Ano. Halo. Oke guys, jadi kan kita hari ini kedatangan tamu yang seru banget diajak ngobrol, yaitu Kak Ano. Nah, mungkin kita akan bisa kenalan dulu lah ya sama Kak Ano. Boleh. Halo semua, aku Revano. Aku alumni Teknik Sipil Atmajaya tahun 2020, baru wisuda kemarin di tahun 2024 bulan Mei. Waduh, congrats ya Kak. Mas, Kakak kan baru wisuda S1 nih, terus dengar-dengar juga Kakak lagi melanjutkan S2 juga di Atma. Nah, juga Kakak sekarang itu lagi sambil kerja ya? Apa Iya. sih perbedaan dari yang kuliah sama kerja yang Kakak dapetin itu? Oke, jadi kesibukanku saat ini aku kan lagi ikut program Atma juga, program Fast Track yang mana melanjutkan studi S2. Nah, di situ kan di program studi Teknik Sipil yang magister ini itu tuh kelasnya malam, jadi aku bisa pakai waktu di pagi itu bisa kerja. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu aku itu apply kerja di salah satu perusahaan pengeboran sumur atau water drilling dan pengujian sondir gitu di Jogja sih. Gitu. Jadi kayak dari pagi sorenya kerja, terus sore malamnya lagi kuliah S2. Nah, mungkin kalau dari perbedaan di waktu kuliah sama kerja itu ya beda banget, karena kan di kerja tuh kita dituntut untuk bisa tahu banyak hal. Kan kalau di kuliah kan kita masih bisa belajar, bisa tanya dosen atau ke teman. Tapi kalau di lingkungan kerja tuh benar-benar ya kita tanya seperlunya, terus berusaha sendiri ya untuk memecahkan masalah yang ada. gitu. Nah, hari ini nih Kak, kita mau bahas topik yang lumayan spesial dan lumayan hangat juga. Kemarin itu kan di Twitter, di TikTok, di sosial media manapun, di berita juga itu lagi booming. Mungkin Kak Fanu juga sempat dengar itu tentang Tapera atau tabungan perumahan rakyat yang nggak sih? Coba boleh jelas. Kalau yang aku dengar tuh ya, kayak Tapera tuh dulunya tuh yang peserta itu TNI, Polri, maksudnya kayak jadi pemerintah. Iya, PNS. Terus sekarang itu ternyata nambah. Kerja swasta juga ikut, terus freelance juga ikut. Terus kayak apa sih? Kalau nggak salah persenannya tuh naik ya. Jadi kayak 3% gitu. Apalagi kalau buat freelance dia harus bayar full 3%. Kalau pekerja di perusahaannya 0,5% ditanggung sama kantor. Iya, terus dianya juga 2,5%. Pekerja. Iya. Terus kalau dari Kak Fano sendiri tanggapannya gimana nih sama berita yang ada ini? Ini tuh kan masih belum resmi ya, itu kan masih rancangan dari yang diusulkan kemarin, dan kebetulan kemarin beberapa minggu lalu tuh aku juga diinfoin sama HRD ku. Jadi itu kalau nanti ya siap-siap aja, kita harus mengikuti kebijakan pemerintah ini mau nggak mau kan ya. Nah, yang mana nanti dari penghasilan kita per bulannya itu akan dipotong sebesar 2,5%. Gitu. Tapi kayak udah ditanya, pokoknya disuruh siap-siap dulu gitu. Ya. Tapi belum fix kan? Kayak Ya, masih belum fix karena kan infonya juga ini pendaftarannya itu kan paling lambat itu tahun 2027. iya 2027 ya. Ya, jadi ya nanti kalau misalkan perusahaan, katanya infonya kalau perusahaannya nggak mendaftarkan itu nanti bisa kena sanksi dari pemerintah. Oh gitu, jadi wajib dong. Iya, mau nggak mau itu. Nah, jadi kayak menurut Kak Fano yang kayak persen-persenan tadi itu kayak sebagai 3% iya, itu sebagai anak generasi muda sekarang ya. Terus kayak udah kerja juga kan. Itu Kak Fano setuju nggak sih sama persen-persenan itu? Oke, jadi untuk 3% tadi itu menurut aku gimana ya? Kalau menurut aku sih sebenarnya untuk tujuan awal dari pemerintahan itu bagus gitu loh. Dia tuh memaksa Gen Z atau anak muda zaman sekarang lah, dia untuk bisa punya rumah pertamanya, beli rumah pertamanya.
Nah, tapi di sini yang perlu dipertimbangkan ulang itu kan apa namanya, UMR pendapatan di setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Iya. Di Jakarta, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan beda-beda, apalagi di Jogja. Iya. Nah, kalau anggap aja di Jogja ini UMR-nya 2,5 sampai 3 juta. Nah, 3 juta itu tadi kalau misalkan dipotong dengan 3% itu kan 90.000 kurang lebih 90.000. Kemudian 90.000 kalau dikali penghasilan setahun itu dia hanya 1.080.000. Yang mana misalkan ada harga rumah dari subsidi pemerintah itu 200 juta. Nah, 200 juta itu kalau dibagi dengan 1.080.000 itu cuman itu ketemu tuh 185 tahun. Baru bisa beli. Ya. Bisa dapat kayak Ya, gimana itu. dapat rumah pertamanya. Lama banget kan, bisa Ya. dibayangkan aja. Belum nanti harga rumahnya itu pasti akan meningkat Iya, setiap betul. tahunnya. Setiap tahun, Jadi menurutku kalau ini tuh bisa merugikan kelas menengah yang penghasilannya di bawah 8 juta, karena dia akan terjadi perbedaan gitu loh. Gitu. Yes. Benar gak sih, Cak? Maksudnya dari yang kakak bilang juga, mungkin apalagi kita yang mungkin kedepannya akan merasakan 3% Iya, itu. iya. Ya. Jadi mikirnya kayak daripada kita juga membayar itu, kenapa nggak kita tabung sendiri buat beli Ya, rumah sendiri betul. gitu nggak sih? Iya nggak sih? Ya. Tapi kalau aku kedepannya kerja juga mikir-mikir lagi nih 3% potong kayak gitu. Apalagi kan harus kayak kedepannya tuh wajib buat semua yang kerja itu kan harus wajib kepotong 3% itu nggak sih? Dan sama gini, menurutku Gen Z anak muda zaman sekarang tuh dia juga pinter-pinter, mereka banyak mengalokasikan dananya, uang itu untuk diinvestasikan, misalnya saham, apa di obligasi atau di reksadana, kripto dan lain-lain, yang mana ya mereka bisa memanage sendiri resikonya, dan return apa yang dihasilkan dari investasinya tuh juga lebih tinggi mungkin dari 3% gitu. Iya sih. Itu sih. Terus ini nih, kan tadi ini kayak Tapera ini kan buat mereka yang saya belum punya rumah gitu ya. Ya. Nah, kan ada rumor-rumor kayak yang Berita punya, juga. yang di berita gitu, bahkan yang udah punya rumah tuh wajib ikut. Nah, itu Tapera. Kalau udah punya rumah ya? Iya, Iya. udah punya rumah. Katanya tuh apa sih, kayak dananya kan tetap, maksudnya bisa. Katanya tuh iya bisa dicairkan kayak tetap ikut, cuma nanti katanya tuh ada batas waktu dan bisa cair, bisa kembali gitu uangnya gitu buat orang yang ikut tapera itu walaupun sudah punya rumah gitu. Kalau tanggapan kamu sendiri gimana? Ya mungkin yang udah punya rumah ya, ya itu mungkin dia juga merasa yang dirugikan Iya, karena benar sih. kenapa harus dipotong 3% padahal aku udah punya rumah. Dan mending uang itu bisa tadi aku investasiin ke instrumen yang lain dan returnnya tuh bisa lebih besar dari 3% itu. Nah mungkin ya kalau pemerintah mungkin bisa apa ya, mencontoh dari negara sebelah, ada tuh di Singapura sama di Malaysia, dia tuh ada program mirip Tapera gitu. Oh iya. Ya, namun kalau di Singapura sama Malaysia itu namanya apa ya? CPF, Central Provident Fund, dan APF yang di Malaysia tuh Employee Provident Fund. Dia itu potongannya lebih besar dari 3%. Kalau yang di Malaysia itu kisaran 23%. Oh iya. Ya, dari penghasilan, dan kalau yang di Singapura itu 37% dari penghasilan. Ya, walaupun pajak penghasilannya mereka memotongnya sedikit. Tapi yang perlu dicontoh dari Indonesia di sini, pemerintah Indonesia di sini menurutku alokasi dananya. Ya, jadi kalau di mereka itu di Singapura sama di Malaysia itu dia nggak hanya untuk tabungan perumahan aja, dia tuh di split jadi banyak. Jadi misal nih dia belum pensiun, belum masa pensiun, nah tabungannya itu bisa digunakan untuk sebagai tabungan pendidikan, kemudian tabungan kesehatan, dan bisa juga buat bayar kayak KPR, cicilan KPR gitu. Nah nanti setelah pensiun mungkin dananya itu sekitar 50-70% itu baru bisa dicairkan setelah pensiun.
kemarin kan aku sama Caca juga sempat lihat dari berita kan, Iya. ada tuh dana yang belum cair dari para Oh, pensiunan itu Iya. sekitar 560 triliun 500 rupiah. iya Iya. untuk 500 sampai M gitu miliar gitu deh pokoknya. Ya, ya. Di tahun 2021 tuh Iya, 2021 itu kalau menurut Kak Vano sendiri tuh apa ya, kenapa sih bisa sampai kayak begitu? Nah itu tadi kan kalau nggak salah berdasarkan temuan BPK ya, Iya. sampai nggak cair tuh Iya. walaupun udah pensiun, Iya. bahkan datanya katanya ada yang nggak tercatat, Iya. yang sudah meninggal itu nggak tercatat. Iya. Kurang valid gitu datanya. Di sini balik lagi kita mungkin harus evaluasi lagi pemerintahan kita tuh, mungkin harus lebih profesional biar dia itu nggak kehilangan trust dari masyarakat Benar, gitu. iya, benar. Jadi ya sebelum kebijakan ini dilakukan sebaiknya itu tadi berbenah dulu dari segi Jadi, ya gimana pemerintahnya, masih banyak yang korupsi Ya. nggak, atau masih Iya, yang benar. seenaknya sendiri, masih nggak mementingkan rakyat. Rakyat. Nah di situ kan juga berpengaruh banget dalam kebijakan ini. Iya. Banyak rakyat yang kontra karena itu tadi sebenarnya. Iya sih. Gitu. Nah, tadi karena Kak Vano sempat bahas kayak profesionalitas, ini menurut Kak Vano bisa dibilang yang kurang profesional itu apakah dari pengelolanya atau pemerintahnya atau siapa? Menurut Kak Vano? Dan kenapa kayak apa sih yang membuat kira-kira mereka sampai kurang profesional? Oke, jadi untuk Tapera sendiri kan nanti kan dananya kan dikelola oleh BP Tapera ya, jadi ada lembaganya sendiri yang Iya. mengelola. Iya. Nah dari situ menurutku itu tadi dia bisa mencontoh lah dari negara Singapura atau Malaysia, mereka berani meningkatkan potongan iurannya, tapi mereka juga profesional gitu loh, benar-benar nanti uangnya itu benar-benar bisa cair dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya dari benefitnya iuran yang mereka ikuti. Itu lebih ke BPKP-nya juga Ya. kurang profesional sih, karena Ya. dengan ada masalah yang uang yang belum cair itu juga kayak Ya. nggak profesional namanya, karena belum ada apa-apa juga kan sampai Ya, sekarang benar. dari tahun 2021 itu, jadi kayak nggak jelas gitu ya. Masalah itu yang membuat kayak masyarakat jadi transisi juga kalau mau dipotong 3% juga. Iya, jadi kayak mikir kan. Apalagi mungkin kayak kasus-kasus di luar Tapera ini mungkin kayak dalam hal korupsi atau gimana gitu. Dan mungkin pemerintah jadi masyarakat jadi kurang bisa mau berpendapat juga, walaupun mau nggak mau mereka harus mengikuti itu gitu. Dan ya sih kurang profesional sih kalau dari Iya. segi Betul juga. ya. Oke, berarti setelah dilihat ya, kita ngobrol-ngobrol tadi tentang Tapera tuh berarti kita semuanya satu suara nggak sih? Iya. Kita nggak setuju. Mungkin sebenarnya kita bisa setuju kalau pemerintah sendiri tuh bisa merubah kayak dari Kebijakannya. mereka sendiri, ya kebijakannya sendiri bisa merubah biar masyarakat tuh lebih percaya sama mereka, ya nggak sih? Ya, benar, diubah biar lebih fair aja Iya. buat semuanya, sama pemerintah juga perlu berbenah lagi biar mereka Iya. lebih profesional Iya. dalam menjalankan program ini, kebijakan Iya, ini. benar-benar. Oh, nah, ini kan menurut kita ya. Iya. Nanti kalian juga jangan lupa komen di bawah. Subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Kalian juga kasih tahu menurut kalian gimana sih tentang Tapera ini. Betul. Kan boleh ngobrol-ngobrol juga. Iya. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita hari ini. Betul. Aku mau terima kasih banget sih sama Kak Mari yang Iya, udah nempatin buat datang ngobrol-ngobrol sama kita bersama. Habis kerja. Datang ke sini buat ngobrol sama kita. Ya. Semoga Kak Vano bisa semangat di S2-nya dan kerjanya juga semangat lancar. Betul. Sukses terus kawan. Iya. Kalian semangat juga kuliahnya, Makasih. negara ST, Oke. Semangat banget kita. juga dipermudah. Amin. Ini juga lagi ngejar ST nih. Iya, menjalani Sudah sama terus. proses. Yes, betul. Semoga semuanya dipermudah sama kita. Amin. Amin. Oke. Nah, segitu dulu ya guys pembahasan kita. Bye-bye. Halo semuanya. Pegas. Belum. Belum sorry. Oke, pelan-pelan nggak sih? Masuk.
Fani, jangan masuk sudah dalam podcast karena podcast kita Yes. selesai.